Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang besar kita boleh sama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam mesbah malam hari ini, dan saya percaya ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hadiratnya, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh sama-sama masuk berkumpul dalam hadirat Tuhan. Dan kami mulai mesbah malam kami hari ini, kami percaya ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan Yesus hadir, di situ ada kuasa yang boleh dinyatakan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kegerakan, bahkan ada kebangkitan yang besar yang boleh Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja di rumah kami masing-masing. Hadirat Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Kau yang ajaib, Kau yang perkasa, Kau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mengatakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, Kaulah yang perkasa. Dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Mari
saudara katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, kita katakan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. sama-sama katakan, Kau yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Dengan iman kami katakan, kami kan bangkit sampai setiap lutut berlutut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan sukacita katakan, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi mari sama-sama Bapak Ibu katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah,
semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan dengan iman, katakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Kami kan bangkit Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Ada kuasa-Mu saat kami menyembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan dari segala. Katakan sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah,
bagi keluarga lepas keluarga, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bekerja. Engkau Allah yang mentahirkan, Engkau yang mentahirkan semua atmosfer Tuhan. Berkuasalah, berkuasa kerajaan surga. Semua umat-Mu dipimpin Roh Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan atas gereja-Mu, atas umat-Mu Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan dipimpin Roh Tuhan. Hikmat pewahyuan dari Tuhan mencerahkan setiap umat-Mu dalam gereja-Mu Tuhan, untuk terus bergerak dalam kegerakan Roh-Mu yang Kau sediakan bagi gereja-Mu Tuhan. Terjadi kebangkitan iman Tuhan, terjadi pencelikan mata rohani Tuhan.
di mana setiap kami Tuhan semakin mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi, yang membawa roh kami berkobar-kobar senantiasa Tuhan. Dan tidak ada yang lemah di antara kami, tapi kami semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Karena roh Allah yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Di mana Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semua umat Tuhan, jemaat Tuhan dibawa bergerak dalam kegerakan roh Tuhan. Kegerakan besar terjadi dalam gereja Tuhan. Bagi manusia segala sesuatu kayaknya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Tuhan yang sedang mempersiapkan pasukan-pasukan untuk bergerak menjadi penuai-penuai jiwa Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai Tuhan. Orala matahaya hone Mesia, Engkau memberikan persenjataan, Engkau memberikan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan Tuhan. Irala masyekena, Engkau berikan kecakapan, ketajaman roh Tuhan. Orele mesekena ya ramotahaya, Zakaria motehene ramasia, iramata korele mesekera lamaya, sikirala boto korala sikirala basia. Semua pekerjaan-pekerjaan si jahat yang menghalangi penuaian terjadi, Engkau Tuhan yang menghalaukannya, Engkau Tuhan yang menonaktifkannya. Tapi segala sesuatu yang dari roh Tuhan semakin aktif dan semakin berkobar-kobar di dalam setiap hati kami umat Tuhan. Penggenapan janji Allah berlangsung di saat-saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keberkatan yang besar Tuhan. Ada penuaian gelombang kegerakan Tuhan terjadi dalam gereja-Mu ya Tuhan. Proteksi darah Yesus memagari gereja-Mu Tuhan dari segala panah-panah si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kegiatan yang ada Tuhan. Ora lama syekerele mesekenele mesia, ora lama takaramasia. Tim PB Tuhan, Kau akan membawa kepada satu level dimensi-Mu ya Tuhan. Ora lama sedimensi surgawi Tuhan, di mana dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, kesembuhan Tuhan, kemenangan besar Tuhan. Iralah Engkau sedang mempersiapkan tim PB menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Engkau menyediakan lumbung-lumbung yang ada Tuhan. Gereja ini akan menjadi jawaban di tengah-tengah situasi bangsa ini. Lumbung-lumbung akan terisi Tuhan. Ora matakar akan banyak berkat mengalir Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Ore lemese kere lemese. Oh, persediaan yang daripada Tuhan memenuhi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Ora lapas sikirala bata karalabasya karalabasa karalabata karalabasia. Kami berkati Tuhan, kami berkati seluruhnya Tuhan. Ya ralabas sikiraya masih. Semua kami menangkap Tuhan api yang daripada roh Tuhan. Kegerakan besar terjadi bagi anak-anak Tuhan. Engkau sedang persiapkan anak-anak, di mana anak-anak ini akan bernubuat Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang tua Kau akan berikan mimpi-mimpi kudus yang dari Tuhan. Orang-orang muda menjadi penggerak-penggerak, menjadi motor-motor Tuhan. Bahkan dari gereja-Mu ini akan lahir generasi pembawa kabar baik kepada bangsa-bangsa dan suku-suku Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberkati semua orang-orang muda. Mereka diberkati dalam pekerjaan mereka, mereka diberkati dalam studi mereka, mereka diberkati, mereka menjadi cakap dan kuat Tuhan Yesus. Ariana motohaya nasia, oramatsekena ya namasia. Dan kami memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati bangsa Indonesia, memberkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan terus bergerak dalam kegerakan roh Tuhan. Dan bahkan Tuhan, bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Engkau Tuhan yang sedang mempersiapkan bangsa ini menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa lain. Karena perkara ajaib Tuhan terjadi di negeri Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, sungguh hidup dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, dan kami mau menerimanya, kami mau mengerjakannya, karena kami percaya firman Tuhan menyanggupkan kami untuk menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami melalui gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan tema menjaga orang yang setia. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan Kolose 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang kesetiaan, tentunya ini sangat dibutuhkan dan dicari-cari oleh setiap kalangan. Karena ini menyangkut suatu komitmen terhadap suatu hal. Bukan saja dalam dunia rohani, tapi juga dalam dunia sekuler. Dalam hal dunia, dibutuhkanlah orang-orang yang setia. Dalam rumah tangga, dalam suatu kerjasama, dalam dunia kerja, dalam segala bidang, sangat diperlukan orang-orang yang setia. Dan yang paling penting di sini, bicara tentang kesetiaan, yang dimaksud oleh firman Tuhan merupakan salah satu rasa dari buah roh. Berarti ini suatu hal yang penting yang harus dihasilkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, dalam firman Tuhan ini ada disebutkan nama Tikhikus sebanyak 5 kali dalam perjanjian baru. Dikatakan bahwa ia adalah seorang rekan sekerja Rasul Paulus yang setia dalam pengabaran Injil. Kita akan melihat ada 2 kebenaran yang akan kita renungkan pada saat ini. Mengapa perlu menjaga orang-orang yang setia? Bagian yang pertama, seseorang disebut setia berarti dia dapat membawa pesan pemimpin rohani secara tepat. Dapat membawa pesan pemimpin rohani secara tepat. Tadi di Kolose 4 ayat 7 dikatakan semua ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 21 berkata, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Sebagai pembawa surat dari Rasul Paulus, ada hal-hal yang memang tidak dituliskan oleh Rasul Paulus, tetapi Tikhikus sendiri yang akan menyampaikan secara langsung kepada jemaat di Kolose. Tidak diragukan lagi bahwa Tikhikus seorang yang dapat menyampaikan pesan pemimpin rohaninya secara tepat, sehingga jemaat-jemaat dapat menerima pesan Rasul Paulus seperti yang diharapkan. Bukan saja Tikhikus membawa surat untuk jemaat di Kolose, firman Tuhan menuliskan bahwa Rasul Paulus juga mempercayakan untuk Tikhikus membawa surat, membawa pesan untuk jemaat di Efesus dan juga Filemon. Tikhikus dengan tepat dapat menjelaskan keadaan Rasul Paulus secara khusus kepada gereja-gereja di Asia Kecil, sehingga mereka dapat berdoa dengan tepat secara rinci untuk Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan melalui lembaga gereja,
harus menjadi evaluasi yang baik bagi kita. Apakah kita dapat menyampaikan pesan pemimpin rohani kita dengan tepat kepada jemaat-jemaat yang kita pimpin atau yang kita layani? Ataukah justru ketika kita berbicara malah membuat mereka berpikir negatif tentang pemimpin rohani kita? Saya percaya seorang yang setia, dia tidak akan menyampaikan pesan yang berseberangan, tidak akan menyampaikan pesan yang berbeda dengan pemimpin rohaninya. Seorang yang setia akan menyampaikan pesan tepat seperti yang diinginkan oleh pemimpin rohani. Inilah yang dilakukan oleh Tikhikus. Tentunya seorang pemimpin rohani membutuhkan orang-orang seperti Tikhikus ini dapat mengerjakan bagian-bagian di mana si pemimpin rohani tidak bisa mengerjakannya, bukan karena tidak mau, tetapi karena ada hal-hal lain yang mendesak yang harus dikerjakan. Sebagai contoh, seorang duta besar, dia harus dapat mewakili, menyuarakan dan bertindak tepat seperti yang ditugaskan oleh negaranya. Tidak boleh bertindak di luar aturan atau ketetapan negara yang mengutusnya. Mari pastikan setiap kita, kehadiran kita sebagai para pelayan Tuhan, membawa pesan pemimpin rohani kita secara tepat, bukan di luar dari harapan pemimpin rohani. Yang kedua, bicara tentang seorang yang disebut setia, berarti bagian yang kedua, dia sedia diutus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-12. 2 Timotius 4 ayat ke-12 dikatakan, Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Titus 3 ayat 12 pun menuliskan, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tikhikus akan segera dikirim ke pulau Kreta untuk menggantikan pekerjaan Titus di sana. Beberapa kali Rasul Paulus mengutus Tikhikus, mengirim Tikhikus. Alkitab tidak menuliskan bahwa Tikhikus ini pernah komplain atau pernah mengeluh. Bahkan walaupun dia diutus untuk membawa surat, membawa pesan Rasul Paulus, atau menggantikan tugas Titus sekalipun, dia selalu siap sedia diutus kemanapun oleh pemimpin rohaninya. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita terbukti setia atau tidak yang kedua ini. Apakah kita sedia diutus atau tidak? Jemaat yang setia, para pelayan yang setia, dia akan siap diutus kemanapun. Ketika gereja mendorong untuk jadi PKS, itu bukan suatu beban berat, melainkan respon, bukti kesetiaan, dan berkata, ya saya siap sedia untuk diutus, saya siap sedia untuk menjadi penuai. Kita melihat di sini keterlibatan Tikhikus justru membuat pelayanan Rasul Paulus jadi lebih efektif, bukan malah membuat Rasul Paulus makin merasakan beban berat. Sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, seharusnya kehadiran kita membuat pemberitaan Injil semakin efektif. Kehadiran kita, orang-orang yang setia, harusnya akan membuat pekerjaan Tuhan menjadi lebih efektif karena semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya. Bukan membuat menjadi rumit, bukan malah mengurusi hal-hal yang tidak penting. Jemaat yang setia pasti akan mengerti bahwa Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah mengutus melalui gereja lokal, dan dia tidak akan pernah menjadi penghambat dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang justru menghancurkan, merusak pekerjaan Tuhan. Malah kehadirannya akan memperlancar program gereja, dapat meneruskan visi gereja, sedia diutus. Bagian yang ketiga dari poin yang pertama ini,
Orang yang setia berarti dia dapat dilibatkan di dalam tim. Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat berkata, ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Orang yang setia selalu dapat bekerja sama dengan siapapun yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Jadi bukan sembarang tim, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setia, maka kita akan antusias bekerja sama di dalam satu tim yang visinya, tujuannya sama. Jadi bukan sembarang tim. Jadi bukan masuk ke dalam tim yang tidak sevisi. Kalau ada orang yang tidak satu visi masuk dalam satu tim, memang ini tidak ideal. Tim ini tidak akan berjalan dengan baik. Justru yang ada bisa menghambat, bahkan merusak. Sementara Tuhan bukan memanggil kita untuk jadi penghambat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang punya kerinduan untuk bertumbuh bersama, yang punya kerinduan untuk menuai bersama, yang punya visi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tikhikus ini dapat dilibatkan dalam tim ini. Dia tidak perlu memilih-milih saya mau bergabung dengan siapa. Karena dia tahu Tuhan menempatkan Tikhikus ini melalui pemimpin rohaninya. Maka dia akan bekerja sama dengan tim yang ada. Karena apa? Karena satu visi, karena satu tujuan. Mari Bapak Ibu Saudara, pastikan kita masuk dalam visi gereja kita, kudus dan misioner. Pastikan kita tenggelam dalam visi ini. Satu hati sehingga kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Kita bisa membangun tubuh Kristus bersama-sama demi kepentingan kerajaan Allah. Dalam upaya pekabaran Injil atau mengerjakan visi dan misi gereja lokal, dibutuhkan orang-orang yang setia, orang-orang yang punya spirit yang sama, yaitu apa? Penuaian jiwa-jiwa. Bebannya pun sama, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang dimenangkan. Barulah bisa dilibatkan dalam satu tim. Kalau visinya tidak sama, kalau di dalamnya ada orang yang punya visi untuk dirinya sendiri, maka tidak mungkin dapat berjalan bersama-sama. Jemaat GKRI haleluya, mari masuki kudus dan misioner. Inilah visi gereja kita, supaya kita bisa menjadi tim yang kokoh, tim yang kuat untuk membangun kerajaan Allah bersama-sama. Bagian yang keempat dari yang nomor 1 tadi, yaitu apa? Dapat menghibur orang lain. Orang yang setia, dia dapat menghibur orang lain. Kolose 4 ayat 8 tadi dikatakan, ia aku suruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Garis bawahi kata menghibur. Ketika situasi tidak memungkinkan, maka disinilah peranan orang yang setia akan nampak, yaitu ia dapat menghibur anggota tubuh Kristus lainnya. Ia dapat menghibur jemaat Kristus. Ia dapat menghibur komunitasnya. Yang sedih dihibur, dikuatkan dan dibangkitkan kembali. Bukan dibuat menjadi tawar hati. Jemaat yang bingung dihibur supaya tidak bingung lagi, dikuatkan kembali. Bukan semakin dibuat menjadi tawar hati dan tambah bingung. Jemaat yang setia, para pelayan yang setia akan mampu melakukan hal ini. Kenapa? Karena ia mengerti bahwa hidupnya bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan tubuh Kristus, kepentingan kerajaan Allah. Pertanyaan yang baik bagi kita, apakah kehadiran kita dapat menghibur orang lain, menguatkan orang lain, membuat orang lain yang tadinya tawar hati akhirnya bangkit kembali, punya keyakinan kembali, punya iman kembali?
Mari Bapak Ibu Saudara evaluasi apakah kehadiran kita sungguh-sungguh dapat menghibur orang lain dan membuat orang lain makin tertanam dalam gereja lokal. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengapa perlu menjaga orang-orang yang setia? Karena mata Tuhan terarah pada orang-orang yang setia. Mata Tuhan terarah kepada orang-orang yang setia. Amsal 2 ayat 8 berkata, ini tentang Tuhan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amsal 2 ayat 8, Tuhan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Artinya orang-orang yang setia, dia tidak akan pernah yang namanya kehilangan arah. Karena apa? Tuhanlah yang memelihara jalannya. Betapa pentingnya dalam suatu gereja orang-orang yang setia. Setia di sini bukan sekedar dia rajin ibadah minggu, bukan sebatas dia rajin kasih perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang setia, dia tertanam sungguh dalam gereja lokal dan dia mensupport pemimpin rohani. Visi yang Tuhan taruh dia akan support. Dia akan menjadi tim, dia akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang akan menggenapi janji Allah atas gereja. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia memelihara orang-orang yang setia. Yang kedua, Amsal 12 ayat 22. Orang yang berlaku setia dikenan oleh Tuhan. Artinya Tuhan sungguh-sungguh senang orang yang setia. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang setia. Bukan setia secara fisik memang hadir di gereja, tetapi memang hatinya dia sungguh-sungguh tertanam ada di situ. Inilah yang berkenan kepada Allah. Bagian yang ketiga, Matius 25 ayat 21 dan 23 dikatakan Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang setia. Karena itu kenapa mata Tuhan terarah pada orang-orang yang setia? Karena Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Di dalam dunia manapun Bapak Ibu Saudara, baik juga dalam dunia pekerjaan, dalam bidang apapun, tidak pernah yang namanya orang-orang yang setia akhirnya dia akan diturunkan. Orang-orang yang setia pasti akan mendapatkan promosi yang luar biasa dari Tuhan. Orang-orang yang setia pasti akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Bagian yang keempat, kenapa mata Tuhan terarah pada orang-orang yang setia? 1 Timotius 1 ayat ke-12 dikatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan melimpahkan kekuatan yang baru kepada orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia dia tidak akan pernah mengalami kehabisan dalam hidupnya. Orang-orang yang setia dia tidak akan pernah mengalami ketawaran hati dalam hidupnya. Karena Tuhanlah yang melimpahkan kekuatan kepada mereka. Jadi orang yang setia dia bukan semakin lemah, dia akan semakin kuat. Spiritnya makin kuat, rohnya makin kuat, fisiknya makin kuat. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang setia. Bagian yang terakhir dari bagian nomor 2 ini, karena mata Tuhan terarah kepada orang-orang yang setia. Bagian yang kelima, Wahyu 2 ayat 13 dikatakan, Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang setia. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi setia memang memerlukan waktu, memerlukan banyak ujian. Tetapi dapat dipastikan orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada gereja lokal dan pemimpin rohani, maka Tuhan sudah mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia. Mari katakan pada hari ini, akulah orangnya. Aku akan mendapatkan mahkota itu suatu hari nanti. Karena kita adalah orang-orang yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saja kita semua untuk berdoa pada hari ini. Apakah mungkin ada keluarga kita di samping kiri kanan kita?
Mari naikkan komitmen kita bersama dengan keluarga. Kami adalah keluarga yang setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, setia kepada panggilan Tuhan. Sehingga kita sama-sama boleh menjadi satu tim yang kuat dan kita memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, matamu tertuju kepada orang-orang yang setia. Dan kami mau katakan Tuhan, kamilah orang-orangnya yang setia pada panggilan Tuhan, yang setia pada tuntunan Tuhan melalui gereja lokal di tempat di mana kami boleh bertumbuh. Kami adalah orang-orang yang bisa dipercayakan oleh Tuhan lebih banyak lagi perkara yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, kami dipanggil Tuhan bukan menjadi orang-orang yang biasa, tapi menjadi orang-orang yang luar biasa, yang punya pengaruh, yang bisa membawa teladan, yang bisa membawa hal-hal besar bagi sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membungkus semua jemaat GKRI, haleluya. Engkau taruh Tuhan di dalam setiap hati jemaat-Mu kesetiaan, sehingga kami semua sama-sama boleh bertumbuh menjadi satu tim yang kuat, mengerjakan dan menyelesaikan panggilan Tuhan atas dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, kami angkat lagi tangan kami, hati kami arahkan pandangan kami. Kami siap menerima berkat yang luar biasa. Engkau meneguhkan kami lagi, kasih karunia-Mu melingkupi lagi. Setiap kami umat Tuhan hidup dalam berkemenangan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti mesbah baik pagi maupun malam. Mari terus ikuti, bergabung dalam mesbah-mesbah yang diadakan oleh gereja. Juga ikuti Daily First, baik juga TikTok setiap minggunya. Percaya bahwa kita pasti makin diberkati dan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.